gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada sebelum movie ke-28-nya tayang di September nanti. Gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya dari yang jelek sampai bagus banget dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini gua bakal bahas movie ke-6-nya, The Phantom of the Baker Street. The Phantom of the Baker Street rilis pertama kali di Jepang 20 April 2002. Movie-nya ini mengambil timeline di antara 275 dan episode 276. Bercerita tentang Conan dan Shonen Tantedan yang masuk ke dunia virtual reality untuk mencari tahu apa arti dari pesan korban sebelum dibunuh. Dan Conan juga harus memecahkan misteri tentang Jack the Ripper sebelum mereka terjebak di dunia virtual ini. Sebelum gua bahas movie ke-6-nya ini, lumayan banyak yang bilang kalau movie ini pasti masuk ke kategori bagus banget. Sayangnya movie ini bagi gue cukup mengecewakan. Seperti biasa gue bakal bahas dari hal yang gue suka dulu, baru ke hal yang gue nggak suka. Gue suka banget dengan perkenalan karakter Hiroki. Gue nggak terlalu peduli sama villain atau korbannya, karena gue juga nggak kenal mereka siapa, dan kita yang nonton juga nggak dikasih waktu buat kenalan sama karakternya. Tapi di movie ini kita dikasih waktu buat kenal sama Hiroki. Tapi apa karena Hiroki banyak ngomong? Enggak. Dialog dia tuh cuma waktu di bagian ini doang. Tapi dengan adanya narasi di background dan kita ngeliat ekspresinya Hiroki, udah cukup. Gua udah peduli. Dan semakin lama lu jadi tambah peduli sama Hiroki. Karena di sepanjang movie kita dikenalin siapa itu Hiroki. Apa alasan dia ngebuat Batranu dan kecerdasan buatannya, apa tujuannya. Itu make sense dan enggak kayak dibuat-buat. Dan plotnya gua suka banget. Yang terjebak di sini itu anak-anak orang kaya yang orang tuanya dokter, polisi, bahkan penjabat-penjabat yang korup. Satu-satunya cara agar anak mereka bisa keluar dengan menyelesaikan permainannya. Kayak pernah denger gua, tapi di mana ya? Dan movie-nya ini mulai dari mereka masuk ke Batrahnunya itu bener-bener apa ya? Seru, intens mungkin. Karena semakin lama korbannya juga semakin banyak dan lo bisa ngeliat ekspresi-ekspresi orang tua mereka di saat kapsul anak mereka turun karena game over. Dan kita yang nonton bener-bener dipermainkan perasaannya di sini. Di satu sisi kita senang ngeliat mereka dihukum karena perbuatan mereka, di sisi lain kita juga mikir, well, ini kan cuma anak mereka ya, layak gak sih? Walaupun kita dikasih sedikit plot twist di bagian akhir, tapi premis untuk menggocek kita dan orang tua mereka itu udah seru banget. Dari segi romance, movie ini emang gak sebanyak dan gak terlalu mendominasi seperti movie-movie sebelumnya. Tapi hal kecil kayak rantau di mana Watson dan Holmes tinggal, hari dan kasus apa aja yang terjadi di serial Sherlock Holmes, ini menunjukkan betapa sukanya Ran ke Shinichi. Menurut lo emang Ran tertarik dengan hal kayak gini? Enggak. Ran tahu hal kayak gini tuh karena Shinichi nggak berhenti ngomongin tentang Sherlock Holmes. Gue juga suka dengan campuran antara karakter fiksi dari Sherlock Holmes dengan Moriarty-nya dan Jack the Ripper yang merupakan pembunuh berantai di dunia nyata. Dan saatnya gue ngebahas hal yang gue nggak suka. Jujur, ending dari movie ini menurut gue sangat mengecewakan. Fondasi ceritanya udah bagus loh. Dari awal sampai pertengahan kita bener-bener dikasih sesuatu yang mewah. Dari misteri, dramanya. Tapi endingnya itu kurang klimaks. Gua kira ini orang ya entah ngelakuin kejahatan besar banget, tapi pada akhirnya cuma karena dia keturunan Jack the Ripper. So what? Dia juga ditangkap karena ngebunuh ayah kandungnya Hiroki. Bukan kejahatan dia sebagai Jack the Ripper. Dia ini cuma keturunan loh. Gak sebesar itu problemnya. Movie ini basically adalah wujud aslinya PHP. Ingat loh, Conan masuk ke dunia virtual reality ini dengan premis kalau jawaban tentang pembunuhannya ada di dunia ini. Tapi Yusaku menyelesaikan kasus ini tanpa harus masuk. Terus ngapain masuk ke dunia virtual reality-nya? Jawaban tentang dia keturunan Jack the Ripper itu bisa didapat tanpa ada embel-embel. Oh, jawaban dari kasus ini itu ada di dalam game ini. Dan jawabannya kayak gini doang. 俺に流れている凶悪な血をノアの箱舟に乗せて次の世代へとな。
Tanpa ada jawaban ini, lu bisa banget buat pelakunya ngaku loh. Entah tanya dia kenapa dia nyimpen hal kayak gini, atau langsung aja bilang kalau dia keturunan Jack the Ripper. Toh Yusaku udah tahu duluan sebelum jawaban ini keluar. Sumpah, movie ini bagus loh sebenarnya. Tapi endingnya itu, gimana ya gue bilangnya ya? Bener-bener mengecewakan aja endingnya. Lemah banget. Dan karena hal itu, gue bakal naruh movie ini di lumayan bagus. Plotnya seru, building story-nya juga cukup menarik, tapi endingnya bener-bener mengecewakan deh. Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie ketujuhnya, Crossroad in the Ancient Capital. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.